Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Tutur Tinular, bagian dari acara Centini News dan juga Gus Jigang Leadership. Hari ini kita ketemu dan juga berjumpa silaturahim dengan tokoh yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi atau sering dikenal dengan Mas Inung. Assalamualaikum Mas Inung. Waalaikumsalam. Sehat ya? Mas Said. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini Mas Inung pasti Kudus. Kita mohon izin menculik waktunya. Menculik waktunya karena ini sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi-ngopi mumpung di Kudus, jarang-jarang di Kudus. Jadi kita manfaatkan waktunya untuk ya menginspirasi, merespon isu-isu terkini, karena sebentar lagi kita juga memasuki bulan suci Ramadan ya Mas Inung. Semoga kita sehat selalu, sehat walafiat, dan juga masuk ke bulan suci Ramadan bisa mengisinya dengan kemaslahatan. Amin Allahumma amin. Nah Mas Inung, Tutur Tinular ini adalah program bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan positif. Jadi energi positif untuk masyarakat umum ya. Karena itu hari ini menjelang bulan suci Ramadan, dan baru-baru ini Mas Inung sejak beberapa tahun terakhir ini kita juga sedang rame dan juga sedang membumikan moderasi beragama. Nah, saya kira ini sebagai satu bentuk isu yang sangat menarik, apalagi beberapa hari yang lalu di Kudus juga sedang rame Mas Inung. Jadi, apa itu Mas? Kaitannya tentang bagaimana bertetangga gara-gara komunikasi yang buntu mungkin ya. Akhirnya ditembok itu ya, sehingga tetangga itu nggak bisa keluar itu, misalnya seperti itu. Padahal dalam konteks keislaman kan jelas ya, bagaimana memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Nah, praksis moderasi beragama ini kan menjadi sesuatu yang penting dalam konteks bertetangga, lebih-lebih menghadapi atau memasuki bulan suci Ramadan. Tapi sebelum ke sana mungkin ingin mohon perspektifnya Mas Inung. Istilahnya mohon. Perspektif dalam pengertian orang kok berperilaku tertentu ya. Jadi perilaku tertentu kalau siapapun lah umat beragama ketika melakukan tindakan-tindakan tertentu itu kan tidak lepas dari satu proses yang mendahuluinya. Apa sih sebenarnya yang motivasi seorang itu kalau menurut keilmuan itu sehingga melakukan sesuatu tertentu, entah itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, sehingga kita perlu mewaspadai bersama. Ya, orang melakukan tindakan tertentu itu karena didorong oleh cara berpikir tertentu Mas. Jadi misalkan begini, ya mengapa tiba-tiba kita malam ini kayak ginian ketemu kayak gini. Karena kita memiliki satu cara pandang bahwa ada sesuatu yang perlu kita sampaikan dalam situasi seperti ini. Karena kita berdua berkomitmen kayak gitu bahwa ada kebaikan yang perlu disampaikan, dan kita tahu bahwa banyak hal dalam kehidupan sosial kita sehari-hari itu yang bermasalah, hal-hal yang sebetulnya ringan yang bisa diselesaikan tiba-tiba enggak, dan kita berkomitmen atas hal itu kan nilai bagi kehidupan kita ya, kita meyakininya. Dan kemudian ketika Mas Said mengatakan, Mas Inung, yuk kita podcastan yuk, ayo aja gitu. Itu mudah ya, mudah. Simple ya. Sesimpel itu sebetulnya kalau kita mau sederhanakan. Tapi ya secara umum orang melakukan tindakan tertentu itu karena didorong oleh satu pandangan tertentu, cara berpikir tertentu, perspektif tertentu. Kita nggak membayangkan ya orang-orang seperti kita. Kemudian kita nggak membayangkan bahwa ada orang-orang yang ini kok ada orang yang ingin masuk surga dengan cara mengikatkan bom di dalam ke tubuhnya, dan kemudian mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya yang masih kecil, dan kemudian meledakkan bom. Itu kan nggak kebayang ya bagi kita ya. Betul. Tapi itu bagi orang-orang tertentu dengan cara berpikir tertentu,
itu terjadi dan kemudian dilakukan, ya karena mereka memiliki cara berpikir tertentu, perspektif tertentu, keyakinan tertentu, nilai tertentu. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari ya kita akan seperti itu, termasuk dalam masalah kehidupan bertetangga. Iya, sehingga terkadang kalau kita menggunakan nalar sehat, sesuatu yang terkadang kita lihat sebagai sesuatu yang abnormal ya, dalam pengertian kok bisa orang melakukan seperti itu, tapi juga dilakukan juga. Dilakukan juga kan? Nah itu kan. Iya. Motivasinya itu loh. Tapi juga ada menurut saya ada satu tindakan-tindakan tertentu yang itu dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu. Misalkan begini ya. Orang pada dasarnya dia nggak memiliki keyakinan bahwa membunuh orang lain itu adalah sebuah kebaikan, sehingga orang itu pada dasarnya nggak punya niat untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya. Tapi ada situasi tertentu di mana orang terjepit. Misalkan ini urusan hidup atau mati nih. Saya nodong Mas Said. ya Mas Said orang sebaik ini kan, orang sesumeh ini. Saya nanti pulang ditambahin HR-nya ya. Mantap. Iya, ini menarik dia. Tapi kan ketika tak todong mau saya rampas hartanya, pilihannya adalah dibunuh atau membunuh. Wah, ngeri. Gitu kan? Atau mungkin nggak usah kita ngomong masalah pembunuhan. Ya bertetangga itu tadi berarti dia. Ya, tapi kan juga ada situasi-situasi kayak gitu ya, situasi-situasi kayak gitu yang situasi itu membuat orang melakukan tindakan itu bukan karena perspektif pemikiran tertentu atau value atau nilai yang dia pegang, tapi ya karena terpaksa aku harus melakukan ini karena ini menyangkut tentang hajat untuk hidup atau enggak. Itu kan keyakinan juga sesungguhnya ya, bahwa itu karena dia didorong oleh pemenuhan hajat tertentu ya. Iya. Yang tapi lebih banyak pada keterpaksaan situasi kondisi. Karena kalau enggak ya aku akan mati. Kalau enggak ya aku akan masyakot. Kalau enggak itu ya hidupku akan merana. Jadi pilihan-pilihannya kayak gitu itu juga sekalipun ini seringkali dihindari orang, kita juga perlu untuk mengakui bahwa ada loh orang-orang tertentu yang memang terpaksa harus melacurkan dirinya misalkan bukan karena itu sebuah pilihan yang didorong oleh perspektif tertentu bahwa menjual diri itu halal. Tapi ini adalah situasi yang dimana kalau aku nggak melakukan ini itu mungkin saja nggak mati, tapi siapa yang akan menanggung hidupku? Kayak gitu. Saya sih masih membuka peluang bahwa ada hal-hal yang ada kemungkinan ada situasi-situasi seperti itu. Oh iya. Berarti kita perlu mengambil jalan tengah ya di tengah situasi yang terkadang berpikir ekstrim kanan, juga kadang ekstrim kiri. Nah, lalu kemudian jalan tengah yang seperti apa sih sesungguhnya? Kalau dalam konteks keberagamaan kan kita perlu mengambil jalan tengah yang sering kini dikenal dengan moderasi beragama. Bagaimana memahami itu Mas dalam konteks praksis sosial yang paling sederhana misalnya dalam bertetangga gitu Mas? Iya. Sebetulnya istilah jalan tengah itu bisa problematik ya. Gitu ya. Bisa problematik. Maksud saya itu begini. Kalau kita memahami moderasi beragama dengan cara seperti itu, kita itu akan dipaksa untuk mendefinisikan ekstrem kanan dan ekstrem kiri dulu. Ekstrem kanan itu apa? Ekstrem kiri itu apa? Nah kemudian kita meletakkan yang ekstrem kanan itu adalah A, B, C, D. Yang ekstrem kiri itu adalah E, F, G, H, I, J. Kita harus di tengah. Kita kemudian di tengah. Kalau moderasi beragama dimaknai seperti itu. Moderasi beragama itu apa bedanya dengan kelompok takfiri? Ayo. Makanya ini Prof. Quraish Shihab saya baca buku beliau tentang Islam Wasatiyah ya. Itu kan beliau mendefinisikan atau menjelaskan itu tidak kemudian harus tengah diam gitu. Tapi kadang bandul ke kanan, kadang bandul ke kiri gitu. Nah, saya kira itu menarik, fleksibel tetapi ya melihat situasi. Jadi tidak kemudian di tengah lalu berhenti kan gitu. Menurut saya itu
konsep pentingnya itu adalah hidup seimbang. Hidup seimbang ya. Hidup seimbang. Oke. Saya contohkan seperti ini ya. Oke. Jujur saja kiai-kiai kita di pesantren. Iya. Itu kalau kita mau ukur itu kan sebagian besar mereka ya konservatif. Benar nggak sih? Tradisionalis. Mau dengan istilah apapun. Ini ada satu kajian Mas. Misalkan begini. Ini kajiannya Qasim Zaman, itu bagus sekali. Oh gitu ya. Qasim Zaman. Dia ketika meneliti tentang ulama-ulama tradisional atau kiai-kiai dalam kiai-kiai pesantren, kiai-kiai tradisional dalam kultur kita ya. Kemudian ditanya tentang jihad. Jihad itu apa? Gitu. Itu kalau orang kelompok-kelompok intelektual muslim progresif, itu jihad itu ya berupaya sungguh-sungguh untuk menegakkan kebaikan. Oke. Nah, gitu. Nah, ulama tradisionalis itu yang dalam pengertian ini dalam risetnya Qasim Zaman itu dia mengatakan, ya iya itu betul, tapi jihad itu juga termasuk perang dengan orang kafir. Nah, orang-orang di luaran sana Mas, itu mudah sekali kemudian melakukan judgement, oh ini radikal nih. Padahal kiai-kiai atau ulama-ulama tradisional yang diriset oleh Qasim Zaman itu sama sekali perilaku sehari-harinya jauh dari kata radikal. Tapi cara pemahaman keagamanya itu konservatif, to conserve, itu dia ingin tetap menjaga, itulah rumusan ulama-ulama kita dulu. Di dalam kitab-kitab kuning itu ya mudah sekali kita temukan bahwa term jihad itu enggak semata-mata berbicara tentang secara normatif umum, membangun jalan, itu pendidikan itu tapi di kitab kuning itu juga mudah sekali menemukan bahwa konsep jihad itu termasuk perang melawan orang kafir. Bener gak sih? Bener kan? Nah, kiai-kiai kita di pesantren itu ya sebagian besar ya kayak gitu. Tapi apakah mereka radikal? Ya enggak juga. Gitu. Oke, kemudian kita melihat lagi ini kelompok yang ekstrim berikutnya apa? Kelompok liberal. Kelompok liberal apa? Sebut saja siapa? Apakah kemudian mereka enggak moderat? Jadi menurut saya moderasi beragama itu sebetulnya adalah tidak menjadi instrumen untuk mengeksklud cara berpikir orang. Tapi ini adalah satu semangat keberagamaan di dalam kehidupan bersama. Yang itu semangatnya adalah untuk mengejawantahkan nilai-nilai universal agama. Apa itu? Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, dan menciptakan kemaslahatan bersama. Dan maslahah itu kan termasuk maqasidut tasyri' yang paling utama. Urusan kalian mau memiliki cara berpikir yang berbeda-beda, dan itu nggak mungkin dihindari. Sejak dulu juga para ulama kita juga memiliki cara berpikir yang macam-macam kan. Nah itu ya terserah aja, tapi bahwa semuanya itu tujuannya itu adalah tujuan untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan dan menciptakan kemaslahatan bersama, al-maslahah al-amah, dengan prinsip keadilan, keseimbangan kayak gitu. Tidak kemudian mentang-mentang moderasi beragama kita kemudian menciptakan satu blok baru, dan blok baru itu kemudian mental kita mental takfiri. Di luar ini sesat nih, pokoknya salah nih, nggak moderat nih. Yang sana juga nggak moderat, hancur juga kalau moderasi beragamanya kayak gitu. Jadi yang menarik ini Mas Indung ya, jadi tradisi para bisa-bisa Saman nggak termasuk moderat, Saman termasuk mungkin juga liberal. Tergantung dari sisinya. Tergantung kan pada akhirnya. Iya, tergantung dong. Dari sudut mana kita melihat. Dari sudut mana enak aja. Pak, ini kayak tadi yang disampaikan Mas Indung tentang tradisi salafus sholeh ya, para ulama itu sebenarnya ajaran-ajaran tentang ya jihad itu. Ini ngomong-ngomong boleh nggak sih diminum kopinya? boleh ya diminum ya. Boleh, boleh. Santai saja. Iya. Nggak boleh rokok tapi. Boleh rokok nggak sih? Boleh, di Kudus kok. Oke, aku mau minum dulu. Mantap. Iya Mas, melanjutkan yang tadi ya. Kita sebenarnya sudah diajarin ya tentang konsep jihad lah di tingkat. Ya waktu saya ngaji dengan kiai-kiai itu jihad ya, di dalamnya termasuk jihad
perang ya. Iya. Tapi kenapa para santri ini bisa memahami dan juga para kiai kemudian berhasil membawa santri itu tetap moderat sikapnya, pada praksisnya itu justru akomodatif dengan budaya dan dengan lian juga begitu harmonis. Itu sejak saya kecil itu. Tapi justru akhir-akhir ini kan ada perubahan, transformasi, pergeseran. Ini bagaimana menjelaskan fenomena itu? Ada yang disebut dengan ahwal dalam beragama. Jadi beragama itu enggak semata-mata urusan kognisi. Oh, kiai-kiai kita itu kalau ngomong tentang aurat perempuan itu ya fasih banget. Ya mereka tahu bahwa aurat perempuan itu ada yang mengatakan yang hanya muka yang boleh terbuka, kemudian tangan ya kan, telapak tangan, selebihnya ditutup. Tapi kiai-kiai kita dulu itu ya, coba lihat foto-foto para nyai. Ya pakai modelnya kerudung. Ya pakai kerudung aja, sebagian rambutnya ya dan sebagainya. Apakah para kiai kita nggak ngerti tentang konsep aurat? Ngerti. Jadi ada sesuatu yang disebut sebagai ahwal. Ahwal itu ada kaitannya dengan konteks tertentu, kepantasan dalam meletakkan agama di dalam konteks tertentu, di dalam zaman tertentu. Yang kemudian itu enggak membuat mereka menjadikan agama itu menjadi sesuatu yang seakan-akan sepenuhnya hitam putih dalam hidup. Gitu. Nah, sementara kelompok-kelompok ada kelompok orang yang meletakkan ini itu tidak berdialektika dengan konteksnya. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang barang mati, sementara kondisi itu tetap berjalan, sehingga selalu ada jurang yang menganga. Nah, jurang yang menganga itu solusinya kan ada dua. Sekalian saling membunuh, ekstrim. Sekalian saling melenyapkan, atau memaksakan apapun yang akan terjadi. Nah, para kiai-kiai kita itu enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Itu enak sekali menurut saya. Enak sekali. Tapi ketika mereka membaca kitab-kitab itu menjelaskan ke santrinya, ya pengertiannya kayak gini loh, bahwa jihad itu ya memang salah satunya itu pengertiannya adalah berperang melawan orang kafir. Tapi kiai-kiai kita itu ya nggak pernah kemudian menyeru mari kita bunuh orang-orang. Nah, itu yang menarik. Kemudian mendefinisikan orang kafir itu siapa. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam penjajahan misalkan, kiai-kiai kita tegas sekali, ini urusan penjajahan. Sampai ada jihad itu kan. Wah, jihad dan sebagainya. Coba kita memiliki loh, ada wisdom seperti itu, kita memilikinya. Itu yang menurut saya mengapa di dalam tradisi NU misalkan ngaji itu nggak cukup kamu memiliki akses terhadap satu kitab dan membacanya dan kemudian memahami artinya. Diperlukan guru. Mengapa? Karena guru itu akan membimbing sisi moralnya, sisi spiritnya, ahwal ini. Itu yang diperlukan. Itu habit itu ya, habit bagaimana membangun tradisi pesantren itu kenapa harus ada guru. Termasuk sanat ya, itu kan khas. Gini aja lah Mas. Emang ada tak kiai pesantren yang kemudian menghalalkan apa sih yang kalau ini jajanan kemudian dipersembahkan di pohon untuk apa sih itu namanya? Sajen ya. Sajen. Sempat rame itu. Sajen. Ya mana ada sih Mas yang kiai-kiai pesantren yang kemudian menghalalkan sesajen untuk penunggu makhluk, penunggu apa gitu. Iya, kiai-kiai kita juga ngerti lah bahwa itu ya nggak benar dalam perspektif ajaran Islam. Tapi mana ada sih kiai pesantren yang kemudian mengoperasi sesajen dan kemudian menendangnya dan melemparkannya penuh penghinaan? Nggak ada kan? Nggak ada. Justru malah selamatan. Jadi diislami saja dalam tanda petik. Mungkin itu yang kontennya. Itu yang
kita anggap sebagai itulah spirit keseimbangan itu, Mas. Itu spirit moderasi dalam beragama itu seperti itu. Karena selalu yang hendak dituju pada titik yang paling tinggi itu adalah maslahah. Kemanusiaan kita itu terlindungi, kebaikan bersama itu juga tetap terjaga. Kayak gitu. Jadi kita bisa memahami kenapa Kanjeng Sunan Kudus dulu itu ketika korban itu menyarankan nyembelih kerbau, bukan sapi. Habis ini kita cari sate kerbau. Wah, jauh-jauh saya ke sini masa nggak diajak ini. Harus itu. Itu dibalik sepiring sate kerbau ada semangat toleransi. Iya. Coba itu menurut saya itu nggak kebayang ya. Kalau kita ngelihat kecenderungan cara beragama sekarang yang sangat literal, apalagi dikit-dikit kafir, dikit-dikit haram, kayak gitu ya, halal darahnya, itu nggak kebayang ya bagaimana seorang Sunan Kudus itu sebegitu wise-nya. Ini jangan korban sapi karena itu akan melukai hati saudara-saudara kita yang beragama Hindu yang mensucikan binatang sapi. Lalu kemudian apa? Ya kita kan punya binatang yang mirip-mirip. Yang harganya juga 11-12 ya. Beda-beda tipis lah. Size-nya sama. Apa itu? Itu ada di kita itu kerbau. Ya udah kita korban kerbau kayak gitu. Itu seenak itu, Mas, seberimbang itu, Mas, seenteng itu. Itu loh yang membuat kita itu betapa para wali itu memberikan teladan yang luar biasa, wise itu sampai bahkan kemudian sampai sekarang dilestarikan, Mas Inung. Jadi kalau musim korban kok di sini di Kudus yang disembelih itu ya kerbau itu sebagai wujud media pembelajaran pentingnya toleransi. Jadi ketika Idul Kurban, kenapa kerbau ini harus dilestarikan menyembelih kerbau itu karena itu sebagai media pembelajaran sesungguhnya. Sehingga meskipun ini Muslim sudah mayoritas, tidak kemudian diganti sapi lagi, enggak, tetap kerbau. Nah, itu sebagai satu bentuk modal cultural capital ya. Cultural capital yang harus kita lestarikan itu. Nah, kita ini pakai istilah-istilah gaya-gaya. Cultural capital. Apa itu? Bahasa Jawa ini apa itu, Mas? Nah, ini menarik ini karena itu kita kayak ini cultural capital itu bahasa Jawa itu bondo adat, Mas. Nah, itu cocok itu, adat istiadat. Nah, itu menarik itu. Dan sekarang ini udah masuki bulan Ramadan. Belum ya, menjelang. Jadi sana-sana itu kadang kan kita ngeri, Mas, lihat berita itu. Kadang ada sweeping macam-macam. Itu saya kira ini mumpung belum masuk bulan suci Ramadan, bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan sikap yang tadi seimbang, tidak terlalu ekstrim gitu. Nah, perspektif Mas Inung gimana itu? Aku tuh kayak gini, Mas. Kalau setiap orang itu pada dasarnya meletakkan dirinya itu memiliki kepantasan sosial saja ya, kepantasan sosial, Mas. Keseimbangan itu dalam konteks sosial itu udahlah kita maknai sebagai kepantasan sosial. Iku kok insya Allah semuanya akan nyaman, damai. Misalkan seperti ini, pantasnya itu seperti ini loh, Mas. Pantasnya itu sampean berpuasa, aku tidak berpuasa. Kayak gitu ya. Pantasnya sampean berpuasa itu kan kemudian pantasnya itu kan kemudian nggak nepuk dada. Aku iki poso loh, hormatono, kan nggak pantas loh, Mas. Berlebihan itu. Iya, kan nggak pantas loh kayak gitu. Bener. Ini puasa apa preman toh ini? Kayak gitu. Coba kita ini menjalankan kewajiban agama kita sendiri, dan kita menjalankannya itu karena kita mengimani ajaran itu yang kita peluk. Kemudian teriak-teriak, maksa-maksa orang lain untuk menghormati dirinya yang sedang menjalankan kewajiban agama yang diimaninya. Pantas nggak sih, Mas? Kan juga nggak pantas lah. Nggak pantas itu. Itu
Nggak usah lah cari dalil yang macem-macem itu, nggak usah. Itu nggak pantas. Kelakuan koyok ngono itu nggak pantas, Lur. Iya. Nah di sisi lain, nah pantasnya itu apa? Ya udah jalani puasa itu ya menjalaninya saja. Bahkan juga orang-orang yang lebih dewasa itu gak usah ngetok-ngetok kayak gitu. Nah di sisi yang lain saya yang nggak berpuasa pantes sih mbok yo lek apan ngerti ono konco poso mangan itu yo nggak usah semoto-moto. Iku juga pantes. Ya cara Jawa sih namanya railok, Pak. Railok. Railok itu bahasa yang simpel tapi penuh dengan etik. Nggak pantes kayak gitu. Coba kalau misalkan dua orang kita ini itu memiliki ngerti kepantasan sosial masing-masing, kan yo beres toh. Beres. Nah, kita juga sampean juga tahu bahwa pada saat bulan puasa itu ada orang-orang yang baik karena memang memiliki kebutuhan kayak orang musafir, orang sakit, tetap perlu puasa, atau memang ada orang-orang yang memang nggak berpuasa kok. Gitu loh. Lah terus sampean mau apa? Mau apa? Mau ngampleng kita orang-orang yang nggak berpuasa itu. Itu sampean juga ya menerima keadaan seperti itu sehingga sampean itu akan mencegah tangan sampean untuk melakukan sweeping, maksa nutupi warung dan sebagainya. Tapi yang pemilik warung ku yo ngerti ditutup loh Mas. Pakai selambu lah minimal. Pakai selambu dan sebagainya. Pakai satir. Pakai wujud ini toleran. Iya. Dan itu juga kita nggak usah maksa-maksa. Kono yo ngerti loh kepantasan sosial, ngerti dewe. Dan juga si pemilik warung itu juga tahu bahwa yang makan di situ itu nggak semuanya adalah karena musafir, nggak semuanya karena sakit, nggak semuanya karena non muslim. Ya banyak juga yang Islam. Yo ngapain? Ya tetap aja. Wong kita itu setiap hari juga banyak orang Islam yang juga nggak sholat. Masuk kene arep nyuwiping orang-orang yang nggak sholat toh. Ya kan yo kita terima itu keadaan realitas sosial kita. Dalam keadaan seperti ini itu makna dari moderasi beragama secara praktis itu apa? Kepantasan sosial Mas, mantesno awake dhewe-dhewe. Simpel ya, kepantasan sosial. Itu aja. Wong tambah poso kok tambah jadi arogan itu gimana? Wah aku poso loh. Hormatono arogan ta ya. Iya ta? Kemudian yang enggak poso, mbok yo ngerti koncone poso. Sekalipun sampean poso Senin Kemis itu kan ya sunah toh Mas ya kan? Iya. Ya bisa saja kan aku ini di depan sampean, tapi kan aku nggak usah secara vulgar enak rek mangan iming-iming namanya. Ya tambah iming-iming kayak gitu. Iku ya kan nggak pantas ya kecuali kalau ini. Kecuali kalau itu menjadi bahan dari gurauan biasa karena kita bersahabat. Dan orang berpuasa itu semakin lama itu kan mestinya orang beragama itu karena puasa itu mestinya kan orang beragama itu semakin dewasa ya. Orang dewasa itu ngerti Mas, carane mangan itu ngerti. Itu bedanya dengan anak kecil. Kalau anak kecil itu pengen apa saja itu pengen dibeli, diminta. Kalau nggak dikasih itu nangis ngamuk. Nah, tapi kalau orang berpuasa yang dewasa itu dia tahu bahwa waktunya puasa ya aku nggak makan. Urusan ada warung buka di depan rumahku itu ya itu tidak akan mengubah apapun karena aku dewasa. Aku itu bukan anak kecil. Kalau ada yang berpuasa masih kayak gituan itu kan koyok anak kecil. Kayak anak kecil. Betul. Kayak gitu. Iya itu berarti kepantasan lah kata kuncinya, kepantasan sosial. Saya kira hidup itu sebetulnya kepantasan lebih banyak pada kepantasan sosial kok Mas. Pada kepantasan sosial. Nah ini problemnya terkadang kita ini kan hidup dalam masyarakat yang plural Mas ya. Ada muslim, non muslim dimanapun lah termasuk di Kudus dan sekitarnya ini juga terkadang tetangga kita juga banyak yang non muslim. Bagaimana antara muslim dan non muslim itu membangun sebuah hubungan kepantasan sosial dalam konteks Ramadan ini yang muslim maupun non muslim supaya terbangun kepantasan sosial yang ideal tadi. Sama tak kasih tahu cerita ini. Ini cerita ini inspiring Mas. Apa itu? Jadi ada satu masjid dan gereja yang itu berdampingan. Jadi dia berbagi halaman parkir. Suatu hari, Wah, ini hubungannya udah baik sekali Mas. Ini orang-orang yang dewasa dalam beragama. Wes ngerti pantes ya apa gitu wes ngerti. Podo ngerti nih. Udah sama-sama ngertinya.
Suatu hari kawan-kawan yang di gereja ini mau merayakan hari Pentakosta. Kok ndelala pas bulan Ramadan. Oke. Coba hubungan kayak gini tuh nyaman sekali Mas. Soalnya pada ngerti nih Mas. Iya. Kemudian dari kawan-kawan gereja itu sowan ke kawan-kawan yang ada di masjid di takmir itu minta izin bahwa di hari kapan gitu dia dengan orang-orang di gereja akan merayakan hari Pentakosta. Yang di masjid itu takmir yang di masjid, pengurus yang ada di masjid, monggo silahkan, itu keyakinan panjenengan semuanya. Di hari H ketika perayaan Pentakosta itu terjadi, kawan-kawan di gereja itu menyiapkan takjilan Mas. Oke. Untuk kawan-kawan yang ada di masjid. Coba keren kan, menyiapkan takjilan. Tentu saja kawan-kawan di gereja udah ngerti lah halal food itu ngerti. nggak usah mikirnya macam-macam, takjilan. Ditunggu-tunggu ini sampai menjelang maghrib mereka menunggu, karena kan nganter takjilan kayak gitu itu kan nggak enak kalau masih terlalu siang ya. Iya. Jadi ditunggu-tunggu, ini kok nggak azan-azan, sampai gelap nggak azan-azan gitu loh. Akhirnya kemudian dari gereja itu datang ke masjid nanya, ini kok nggak adzan-adzan? Kami mau ini nih nganter takjilan. Katanya yang di masjid ini untuk hari ini adzan tidak menggunakan pengeras suara luar karena kami menghormati kawan-kawan yang di gereja sedang merayakan hari Pentakosta. Kan keren banget ya. Keren itu. Tepos liro itu Pak. Tepos liro. Cara Jawa itu. Tepos liro. Jadi toleransi itu kayak gitu Mas. Toleransi itu kita nggak mengurangi sedikit pun akidah dan komitmen kita terhadap ajaran agama kita, keimanan kita. Tapi pada saat yang sama kita ngerti bahwa ada orang lain yang juga memiliki keyakinan seperti kita meyakini keyakinan agama kita. Kalau kita menginginkan agar keyakinan kita dihargai orang lain, pada saat yang sama kita juga harus memberikan penghargaan itu kepada orang lain. Ini akan menciptakan harmoni sosial Mas. Ngerti tepos liro, ngerti kepantasan sosial. Coba kalau misalkan dua kelompok yang iki kok nok semut ya, Mas. pelanggaran ya. Coba dua kelompok yang beragama ini, mana di antara mereka yang mengkhianati imannya? Enggak ada. Tapi pada yang sama indah banget. Tapi betapa susahnya hanya untuk membuat orang-orang yang intoleran untuk bisa memahami ini. Nah, seakan-akan dianggap bahwa ketika kita toleran terhadap kelompok lain, kita menggadaikan akidah dari mana? Oh iya. Indah sebenarnya kalau itu dilakukan ya. Oh iya. Dan Kanjeng Sunan itu sudah mencontohkan itu sejak beberapa abad yang lalu gitu loh. Dan kita tinggal mengikutinya ini. Bu Sinta Nuria aja ketika dia membuat acara buka bersama atau sahur bersama, ketika itu dilakukan di gereja itu di sweeping. Gitu ya. Ya iya di beberapa tempat. Coba coba salah. Misalkan saya puasa Mas, kemudian pas itu buka, saya kemudian berbuka di gereja. Coba apa salahnya? Kan ya nggak ada salahnya. Kadang di Kelenteng, kalau di Kudus pernah di Kelenteng juga itu kan, di Kelenteng. Sebagai wujud sosial, relasi sosial. Tapi hal kayak gini itu sulit itu diterima bagi orang-orang yang intoleran. Tapi ya kita harus selalu menyuarakan ini bahwa toleransi itu sama sekali nggak ada urusannya bahwa kita mereduksi akidah kita, iman kita. Ini urusan kehidupan sosial. Pantes yo opo, tepos lironya bagaimana, kayak gitu. Iya. Oh iya, menarik. Ini Prof. Dr. Ahmad Zainal Hamdi ini baru saja ini juga membahas tentang surat edaran Kemenak yang ramai itu ya. Jadi ini beliau ini di samping guru besar di UIN Sunan Kalijogo juga instruktur Sunan Ampel Surabaya. Maaf. Alumni Sunan Ampel ya, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga ketua forum Rumah Moderasi Beragama PTKI seluruh Indonesia, juga instruktur nasional moderasi beragama. Ya keren jadi. Jabatanku berlapis-lapis. Dan satu lagi ya, co@arrohim.id. Jadi hari ini luar biasa bisa ketemu dengan beliau meskipun ini waktunya sangat terbatas. Tapi satu lagi
Mas Inung. Ya. Terkait tadi toleransi, kita lanjutkan. Toleransi dalam konteks bagaimana di bulan Ramadan termasuk di Kudus Pantura ini kan tradisi misalnya tarhim, tadarus itu syiarnya luar biasa, Mas. Jadi termasuk dengan toa dan macam-macam itu. Nah, bagaimana ini dalam konteks itu ya, dan relasinya dengan surat edaran Kemenak yang baru itu, supaya implementasinya ini juga menjadi indah dalam konteks relasi hubungan antar agama. Nah, gimana Mas itu? Menurut saya selalu ngomong tentang kepantasan sosial justru karena ini, Mas. Oh gitu ya. Ya. Kepantasan sosial itu bisa melampaui aturan. Misalkan kayak gini, Mas. Dalam kehidupan sehari-hari, sampean mutar tip di rumah, keras sekali. Itu pantas enggak, Mas? Sangat tidak pantas. Sangat enggak pantas. Karena ada tetangga sebelah. Ada tetangga sebelah. Nah, ini kaitannya dengan bertetangga tadi. Bertetangga, Mas. Iya. Jadi etika bertetangga. Etika bertetangga diatur sekali dalam etika Islam ya. Jadi sebetulnya kita itu nggak perlu aturan, itu kita udah ngerti. Utek kita itu ngerti gitu loh, maksud saya itu. Hati kita itu ngerti. Punya ukuran standar. Termasuk misalkan anak kita pakai sepeda motoran di depan rumah kita, wang. Bising itu kan saman akan menegur kan. Ojo. Gak pantas, iku ganggu tetangga. Sesimpel itu sebetulnya. Kok kita jadi ribut banget. Nah, tapi Mas, ada saat-saat di mana tetangga itu juga ngerti bahwa sampean perlu nyetel tip banter. Apa itu? Pada saat sampean punya hajat, mantu. Tapi bahkan pada saat seperti itu, sampean itu kalau saman orang baik saman itu tetap akan mempertimbangkan kemaslahatan lingkungan sampean. Itu sampean akan mematikan jam 9 malam. Kalau kemudian ada anak kecil atau bayi atau ada orang tua atau ada orang yang sedang sakit, sound system itu enggak sampean hadapkan ke sana. Pada jam tertentu sampean mulai melirihkannya volumenya. Tetangga juga bisa memahami, oh ini memang waktu hajatan. Wong mek sak menit tok ae. Coba Mas, selesai kan? Sekarang Mas, itu kalau setiap tahun dalam 12 bulan itu penggunaan speaker itu terus menerus seperti dilakukan pada saat bulan puasa. Itu pasti juga terganggu kan? Sekalipun itu otomatis. Nah, ketika ini bulan puasa, ada tenggang rasa dari orang-orang. Oh ya, tapi ini pasti wong bulan puasa tok aja. Tapi bahkan ketika bulan puasa, orang yang ada di masjid itu juga ngerti. Enggak perlu harus sampai 24 jam teriak-teriak. Teriak-teriak nanti enggak perlu sampai 24 jam menggunakan itu. Mulai jam 9 malam itu sudah harus diturunkan. Kalau pengen ya udah kita pakai sound dalam saja. Itu udah elok Mas. Kalau misalkan menggunakan pengeras suara luar Mas, itu di dalam surat edaran itu 100 desibel. Iku wis bengengeng enggak karu-karuan loh Mas. Coba. Iya bener itu. Itu maksud saya itu begini. Kalau kita ini pada dasarnya punya niatan baik Mas, punya niatan baik, ada surat edaran itu atau enggak ada surat edaran itu, kita akan melakukannya karena ada loh kehidupan sosial yang harus kita jaga, kemaslahatan bersama harus kita jaga, hal-hal kayak gitu Mas. Misalkan biasanya subuh hanya ini sekarang agak dipanjangin sedikit karena perlu halo ini membangunkan orang sahur. Tapi juga nggak perlu sangat berlebihan sampai sejak jam 2 atau setengah 3 dengan volume yang sangat tinggi dan sebagainya. Orang ngerti Mas hal-hal kayak gitu. Kalau kita punya niatan baik itu paham. Ini yang kemudian mempermasalahkan itu adalah orang-orang yang nggak mengingat kembali bahwa dalam kehidupan sosial itu ada kepantasan bersama. Ono pantese wong urip tu kaya apa.
kayak gitu. Jadi aturan itu sebenarnya lebih pada upaya untuk membangun sebuah kepantasan sosial. Iya, ya? Itu mengingatkan kembali, masalah, apalagi cuma surat edaran toh. Itu diingatkan. Apa itu sebetulnya bahkan ada keputusan Menteri kalau nggak salah lingkungan hidup ya, di tahun 90 berapa masih Orde Baru. Oh gitu. Itu sudah ada loh, ya? Ada ambang kebisingan dan salah satunya yang diatur itu adalah di rumah ibadah. Maksimal desibelnya itu 55 desibel, Mas. Itu sudah ada, tapi kan nggak heboh kayak sekarang ini. Itu mengapa? Itu berdasarkan kajian, Mas. Iya. Jadi ilmiah itu. Iya, berdasarkan kajian. Iya. Berarti kata kuncinya sesungguhnya ada aturan atau enggak, mestinya kita tetap membangun kepantasan sosial itu. Ya mestinya kayak gitu. Itu kayak gini lah, Mas. Kan di peraturannya itu kalau kita mencuri itu kan kita akan dihukum. Betul. Tanpa ada peraturan itu, kalau kita ini orang yang genah, yang benar gitu, kan kita udah tahu bahwa otak kita udah bisa mendidik ke kita, nurani kita mendidik ke kita bahwa ngambil miliknya orang lain tanpa hak itu tidak bermoral. Nah, kemudian kita sudah tahu itu, kemudian dibuatlah aturannya. Mengapa? Karena selalu ada orang-orang nakal. Nah, ada orang-orang nakal yang ingin melanggar kepantasan tadi itu, suara moral tadi itu, Mas. Nah, sekarang itu masalahnya adalah orang melanggar suara moral, kepantasan sosial, tapi menggunakan dalil-dalil agama. Jadi mereka merasa semakin beragama itu semakin mereka absah untuk mengganggu tertib sosial. Iki masalahnya, Mas. Iki masalahnya. Wah, ini problem ya. Jadi agama juga harus dilihat sebagai apa ya? Kalau saya jadi ingat Jos Casanova ya, public religion. Nah, ini. Jadi agama ini bukan ngomong karo wong-wong kampusan. Tidak hanya untuk pribadi agama itu, tapi juga untuk publik untuk publik, sehingga kita tidak boleh lupa. Jadi public religion kan kita manai dalam konteks kepantasan sosial itu sebenarnya. Dan itu semua agama sesungguhnya, tidak hanya dalam konteks Islam. Benar. Tidak ada kemudian larangan andan pakai toa, itu tidak ada. Nggak ada. Jadi kalau itu yang diterima oleh sebagian yang menolak, itu sebenarnya berarti belum mempelajari, mengkaji lebih jauh itu. Ya, dalam kehidupan kita itu ya biasa. Ada hajatan, resepsi, kemudian juga negara ini kan kemudian membuat peraturan, ya kan? Oke, boleh menggunakan sound system karena untuk resepsi, hajatan, aturannya kayak gini, perlu izin. Kayak itu kok nggak dipersoalkan sih? Kan mestinya dipersoalkan. Mengapa nggak dipersoalkan? Karena memang itu semestinya negara mengatur. Karena kalau negara hadir. Karena kalau enggak itu ancur-ancuran kita, Mas. Karena ini hubungannya dengan sipil ya, Pak. Iya. Kalau misalkan saya ngomong kayak gini kemudian tiba-tiba ada orang yang menyelah. Wah, ini berarti ini dong tarhim atau adzan sama dengan dangdutan pada saat resepsi. Ya enggak juga. Dari mana kesimpulannya itu? Ini kita ngomong tentang masalah kebisingan, noise-nya. Gitu. Tapi kalau ada orang yang bilang gini, Mas Inung, itu nggak usah lah diatur dengan surat-surat edaran, serahkan aja dengan masyarakat sipil. Bagaimana komentar Mas Inung? Ya kalau kayak gitu nggak perlu ada peraturan yang akan menghukum pencuri, serahkan saja. Gimana? Malah main hakim sendiri nanti. Negara justru hadir ya. Mengapa seperti ini sih? Karena begini, di beberapa tempat itu mulai ada penggunaan pengeras suara yang atas nama syiar agama dan sebagainya, itu tanpa mengindahkan tentang harmoni sosial, Mas. Bahkan ketika ada orang yang sekedar nyeletuk saja, saya terganggu loh dengan penggunaan pengeras suara yang keras dan berlebihan, itu kemudian dibully bareng-bareng, bahkan ada yang dianggap sebagai penistaan dan sebagainya, menista agama dan sebagainya. Fenomena ini mulai ada sekarang. Enggak semua itu orang baik-baik seperti sampean yang ngerti kepantasan sosial tadi itu. Jadi oleh karena itu maka
ini perlu loh diatur, perlu diingatkan kembali bahwa oke, penggunaan pengeras suara itu boleh, sama halnya analoginya sama halnya di dalam acara-acara tertentu, resepsian itu juga boleh melakukan dimaklumi dalam kondisi tertentu. Ya ada sound system dan sebagainya. Tapi coba kalau kemudian hal ini nggak diatur dan dilakukan setiap saat, orang bahkan nggak bisa menenggang orang lain, bahkan ketika orang lain itu mulai memprotes, menyuarakan bahwa aku terganggu karena ini agama ini, kamu melakukan penistaan. Nah, itu ya bahaya Mas kalau kayak gitu. Iya, itu bahkan sesama umat Islam sendiri, misalnya kita semuanya Muslim ya dalam masyarakat tertentu, bisa jadi juga ada yang terganggu ya. Loh ya iya. Misalkan begini, coba nggak perlu kita membuat contoh ada bayi, orang sakit dan sebagainya. Itu di salah satu tulisan Gus Dur itu ya, Islam kaset. Oh iya Islam kaset itu keluar lagi itu. Itu bagus sekali. Gus Dur itu menggunakan contoh di samping ada orang tua, orang sakit. Gus Dur itu menggunakan contoh bahwa tubuh kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan biologisnya untuk istirahat. Oh iya. Gitu. Punya hak untuk istirahat. Punya hak untuk istirahat. Betul itu. Sekarang bayangin Mas, misalkan jam 12 malam. Kita itu mau beragama apa saja. Dalam siklus normal hidup, jam 12 malam atau jam 1 dini hari. Normalnya kita perlu untuk istirahat. Tiba-tiba kemudian ada penggunaan atau pengeras suara dengan volume yang sangat besar, kita pasti terganggu. Sekalipun itu datang dari mana saja, apakah itu dari resepsiannya orang lain ataukah dari rumah ibadah dan sebagainya. Itu kita terganggu karena objektif tubuh kita butuh istirahat. Dan itu universal, itu kebutuhan universal. Kebutuhan semua universal, manusia semua manusia butuh istirahat. Wong itu kadang-kadang yang nyetel kasetnya itu juga di setel kasetnya dan dia tidur. Itu berarti secara biologis tubuhnya itu masih memerlukan untuk tidur. Oh iya, betul Pak. Gitu. Iya, cocok ini, menarik itu. Jadi tulisan Gus Dur kan memang bahasanya bahasa universal ya. Iya. Jadi menembus ruang lintas iman. Iya. Jadi itu sangat menarik. Saya senang sekali dengan tulisan itu ya. Termasuk itu sampai takbiran ini ya. Takbiran kan juga wah, luar biasa. Iya, kadang semalam suntuk itu takbiran. Iya. Minum dulu. Minum dulu. Alhamdulillah. Nah, asik sekali ini dengan Mas Indung ya. Jadi alhamdulillah tercerahkan ya. Jadi kata kunci penting adalah kita ini manusia tuh punya hak. Ada saatnya istirahat, ada saatnya terjaga, ada saatnya kerja, ada saatnya tidur. Itu juga harus kita kita hargai, kita akomodasi kebutuhan itu ya. Nah, mungkin sebagai closing ini Mas Inung ya, terkait dalam konteks moderasi beragama, terutama ketika kita memasuki Lebaran ya. Iya. Kan banyak tradisi ya, ada halal bihalal, termasuk ketika Ramadan juga kita ada tarhim. Bagaimana tradisi itu tetap jalan? Iya. Tadi salah satu indikator moderasi beragama kan toleransi, menghargai tradisi. Iya. Bagaimana tradisi tetap jalan, tetapi momentum khusus yang kita juga akan menyambutnya dengan khusus, dengan cara-cara tertentu yang juga jangan dibayangkan bahwa ada umat agama lain yang nggak memahaminya, yang memahaminya. Sama halnya kita juga memahami bahwa ini ada perayaan keagamaan tertentu dan kita juga memahaminya. Yang selalu saya terus-menerus mengingatkan itu ngono ya ngono ning aja ngono. Kepatasan sosial itu tetap perlu dijaga. Saya tak tunjukkan Mas. Saya itu aku itu pernah pulang dulu di desa. Kemudian dari mana dulu aslinya Mas? Lamongan aku. Lamongan ya. Lamongan. Sekarang di Surabaya. Lamongan itu menguasai jaringan pecel lele dan iya itu. Sampai di Kudus itu. Merindukan ini ya. Pecelnya khas. Lele ya. Pantasnya malam
Pokoknya di hari-hari itu adalah hari-hari di mana pintu rumah kita buka untuk semuanya. Iya, welcome. Untuk semuanya. Orang akan datang dan sebagainya. Itu semuanya pantas, Mas. Itu semuanya pantas. Rumah juga pintu dibuka sampai malam, jam 9 malam. Itu semuanya pantas. Itu semuanya orang tahu kepantasan itu. Tapi coba lakukan itu setiap hari, Mas. Pantas enggak, Mas? Oh iya. Pantas enggak itu dilakukan setiap hari? Enggak pantas juga kan? Ya. Itu enggak perlu kita menunggu umat agama lain untuk mengolok kita. Tonggone sampean dewe sesama agama itu mungkin juga iki jane lapo sih iki. Kayak gitu. Enggak pantas. Berlebih-lebihan itu enggak pantas. Eksesif itu enggak pantas. Gitu. Kepantasan itu selalu mempersyaratkan bahwa kita itu bertindak secara seimbang. Gitu. Ada saatnya di mana kita perlu melakukan ini, ada saatnya di mana kita perlu melakukan itu. Betul. Dan semuanya itu seimbang, Mas. Enggak perlu berlebih-lebihan. Termasuk dalam konteks kita ini kan masih prihatin dengan pandemi COVID-19. Iya, itu juga menurut saya perlu dipertimbangkan. Gitu ya, betul. Karena kita bagian dari makhluk sosial, sehingga membangun kepantasan sosial itu menjadi sebuah keniscayaan, Mas, gitu ya. Aku itu nggak pernah kok, Mas. Aku itu menghindari untuk menjelaskan moderasi beragama dengan konsep-konsep yang rumit. Enggak, kita itu memiliki prakteknya dalam kehidupan bersama. Itu yang penting itu. Iya. Sehingga ini didengar masyarakat awam pun bisa dipraktekkan. Iya. Dan sebenarnya sudah sejak dulu ya, sejak para wali juga memberikan sebuah cara yang elok seperti itu ya, termasuk bagaimana ketika selamatan harus ada apa itu, Mas? Gunungan itu ya. Apa itu? Tumpeng. Tumpeng itu kan kepantasan, keharmonisan, membangun 3 harmoni, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan lingkungannya. Termasuk kepantasan dengan lingkungan ya. Kepantasan dengan lingkungan. Oh, itu penting, Mas. Itu kan penting. Etika lingkungan itu masuknya gitu. Baik, terima kasih Mas Inung ya, sudah hampir setengah jam lebih ini sudah memberikan satu wawasan dan juga ilustrasi yang simpel ya tentang moderasi beragama dalam forum Tutur Tinular. Nah, jadi Tutur Tinular ini kan mencerahkan hati, menjernihkan nalar. Iya, harapannya seperti itu. Dan alhamdulillah, terima kasih waktunya Mas Inung. Sami-sami, Mas. Sama-sama. Jadi di tengah kesibukan beliau baru istirahat, kita diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol ringan sambil ngopi-ngopi. Nanti kita lanjutkan angkringan. Habis ini kita ke sate kerbau. Terima kasih, semoga menginspirasi kita semua dan sampai ketemu di lain kesempatan. Gitu, Mas ya. Jangan bosan-bosan untuk ketemu dan ngobrol kembali. Santai aja. Karena besok masih ada kelas. Harus menunggu. Terima kasih pemirsa Tutur Tinular, Centini News dan Gus Jigang Leadership. Kita sudah ngobrol bareng dengan Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi, Ketua Forum Rumah Moderasi Beragama PTKI se-Indonesia dan juga Instruktur Nasional Moderasi Beragama Kemenak RI, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya. Awas nek keliru. Karena saya alumni Sunan Kalijogo, sering keliru ya. Semoga berkah melimpah untuk kita semua. Amin. Ketemu, salam Tutur Tinular. Salam Tutur Tinular. Gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.